Selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 9 September 2020 secara daring melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Pemberita firman pada ibadah ini, Penetua Benyamin B. Salindeho, dengan tema Strategi Hidup Efektif. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya dari Kidung Jemaat 15, bait 1 dan 3. Berhimpun semua. Kita akan berdoa. Bapa, pujian kami, hati kami, dan pikiran kami saat ini, kami letakkan di hadapan altar-Mu. Bersama seluruh anggota keluarga, dengan sukacita datang sujud beribadah kepada Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kiranya malam ini kami beroleh hikmat dan pengurapan Roh Kudus dalam mendengarkan firman kebenaran-Mu dan dimampukan untuk melaksanakan ajaran-Mu dalam hidup sehari-hari. Layakkan kami untuk boleh dekat dengan-Mu dan mendengar suara-Mu. Berkenanlah menghapus salah dan dosa kami yang kami buat melawan kehendak-Mu. Berkatilah ibadah keluarga malam ini. Berkati juga pelayan firman dan para presbiter, juga kami semua umat-Mu. Kami kini siap beribadah ya Allah. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 119 ayat 129 dan 130 secara bergantian. Peringatan-peringatan-Mu ajaib. Bila tersingkap, firman-firman-Mu menjadi terang. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 245, Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih
Saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Kita bersiap untuk memasuki pembacaan firman Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kini kami akan membaca firman Tuhan dari Alkitab. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, membuka pikiran kami, dan memberikan kepada kami tenaga untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya hidup kami efektif sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang ditentukan, yaitu dari Kitab Perjanjian Lama, khususnya Kitab Amsal, pasal 4, ayat 5 dan 6. Saya akan membaca ayat yang pertama, dan jemaat semua membaca ayat yang kedua. Mari sama-sama kita membaca Alkitab. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Selamat malam jemaat yang dikasihi Kristus. Malam hari ini kita akan membahas pembacaan Alkitab yang tadi sudah dibacakan melalui Amsal 4 ayat 5-6 secara diskusi. Kebetulan di ruang ini kita semua hadir dengan lengkap ya Pak Beni ya. Ada Pak Beni ini dari wakil PKLU sebagai OPA juga. Lalu ada Bung Roland sebagai wakil dari PKB. Papa juga, 3 anak saya Naomi dan Ina dari PKP. Kami mewakili ibu-ibu ya. Dengan UNED yang mewakili anak-anak dalam keluarga. UNED dari GP ya. Tadinya UNED dari PA Pak. Sekarang udah jadi GP ya, generasi baru GPB Pasar Minggu. Lengkap sih Kak. Pak Beni, Bapak yang banyak sekali punya pengalaman hidup ya. Hari ini kita baca Amsal. Kebetulan saya lihat ini sebenarnya nasihat ayah buat anak-anaknya. Bisa Pak Beni ceritakan apa sebenarnya yang kita akan terima dari firman Tuhan malam hari ini Pak Beni? Iya, terima kasih Ibu Naomi. Jadi kalau kita melihat bagian Alkitab yang kita baru baca ini adalah sesuatu yang merupakan cuplikan dari seri tentang pengajaran pengajaran ayah kepada anak-anak. Itu intinya sebenarnya. Jadi khususnya adalah memang ini bagus untuk anak-anak, tapi sebenarnya bagus untuk semua orang karena yang kita bahas ini adalah sesuatu yang penting untuk mengantarkan hidup kita. Jadi bagaimana kita berhasil, bagaimana efektif, ini adalah suatu pengajaran yang sangat penting. Mungkin saya mengupas sedikit barangkali Bu Naomi. Jadi kenapa Salomo menulis ini? Itu sebenarnya dia memiliki sesuatu pengalaman. Di mana pada saat dia masih baru diangkat sebagai raja, itu umurnya kira-kira sekitar 20 tahun. Masih muda banget ya Pak? Oh, sangat muda. 20 tahun itu barangkali SMA ya. Itu dia dijadikan raja, ditentukan jadi raja. Padahal waktu itu kerajaan Israel itu benar-benar mengalami banyak masalah, banyak tantangan. Salah satunya adalah politik. Sewaktu dia sebelum diangkat jadi raja, itu saudara tirinya pun sudah mau kudeta. Betul. Ya. Ada berapa panglima Raja Daud itu dibunuh, padahal saat itu masih dalam keadaan aman. Ada orang yang mengutuki Daud, dan itu semuanya peristiwa yang menunjukkan bahwa secara politik itu sangat rawan. Nah, pada saat itu dia sudah diberikan tugas raja dalam kondisi seperti itu, padahal dia menggantikan siapa? Daud.
Daud itu adalah raja terbesar. Sampai sekarang orang terus mengingat pimpinan yang paling berhasil, yang paling besar namanya itu Daud. Ya. Nah dia itu anak bawang, karena masih muda sekali menggantikan orang kayak begitu. Jadi saya kira kalau kita dalam keadaan seperti itu, yang ada itu kekosongan. Mampu nggak saya melaksanakan tugas sebesar seperti itu? ayah saya. Bagaimana caranya? Sedangkan saya tidak bisa lagi menolak karena sudah ditahbiskan, sudah dilantik jadi raja. Padahal dalam keadaan seperti itu. Nah, disitulah ada suatu kebutuhan kepada dia. Bagaimana caranya mau memimpin bangsanya? Padahal pada saat itu Raja Daud sudah dalam keadaan hampir meninggal, sakit-sakitan. Dan habis itu dia meninggal. Sehingga kemana lagi dia mau berpegang? Kemana dia mau bertanya? Bagaimana mau melaksanakan? Kosong. Nah disitulah dia mengingat, oh waktu kecil aku dibilangi oleh ayah beberapa hal yang mungkin itu penting untuk dia perhatikan. Apa nasihat ayah itu? Nah, nasihatnya ya. Iya. Nah, inilah tema kita yang mau kita bahas sampai akhir. Itu tentang itu. Menarik banget ya. Begitu. Dengar nih Net nasihat. Nah, ayah. jadi nasihatnya kalau saya bikin kata-kata yang mudah, begitu ya. Dia bilang begini, ingat apa yang saya sudah katakan kepada kamu. Cari yang namanya hikmat. Gunakan itu, jalankan itu, maka kau akan sukses. Jadi dengan hikmat, sukses. Sukses. Oke. Itu intinya. Itu intinya. Nah, Paulan, yang paling penting kita lihat adalah ternyata Salomo itu menerapkan prinsip yang diajarkan ayahnya itu. Dan setelah itu kita bisa melihat Israel merupakan negara yang paling kuat di sekitar Timur Tengah. Secara politik dia kuat. Secara militer tidak ada lagi yang berani. Tidak ada lawannya. Ekonomi sangat maju. Perdagangan luar negeri sangat-sangat berkembang. Dan kemudian orang-orang datang ke sana melihat bagaimana hikmat itu mengatur negara itu sehingga menjadi negara yang demikian makmur, demikian maju, demikian kuat. Tapi ngomong-ngomong Pak Benny, Daud pada saat itu masih muda, 20 tahun kurang lebih. Salomo. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih dia bisa mencari hikmat itu? Bagaimana dia mencari hikmat? Mencari hikmat itu? Bagaimana mencari hikmat? Itulah pelajaran kita saat ini. Jadi sebenarnya hikmat itu yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang memang datang dari Tuhan. Tuhan yang memberikannya. Jadi apa yang dia terima sebenarnya itu adalah bukan dari dirinya, tapi itu adalah memang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga dengan demikian, kalau kita katakan dari mana, ya kita harus datang kepada Tuhan untuk mendapatkan itu. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab, Yakobus 1 ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan menyiapkan dengan banyak sekali berlimpah-limpah kepada orang yang memang meminta kepada dia. Jadi sebenarnya bagi kita semua, bagi orang-orang yang menghadapi masalah, itu harus melihat bahwa Tuhan sendiri yang menyiapkan hal itu untuk kita masing-masing. Oke, Pak, dengan hikmat Salomo itu apakah dia selalu berhasil dalam hidupnya atau ada kegagalan juga, Pak? Ini dia. Apakah selalu berhasil atau gagal? Iya. Jadi begini, setelah dia berhasil membangun negara itu, demikian kuat, sukses, makmur, ada satu hal yang mulai menjadi permasalahan, yaitu demi politik. Dia mengambil anaknya Firaun, putri Firaun menjadi istrinya. Itu dua hal. Satu, itu adalah melanggar firman Allah. Betul. Tidak boleh kawin-mawin campur dengan orang-orang di luar daripada suku dia. Ya. Yang kedua, itu kan sudah melanggar ini. Jangan meninggalkan hikmat. Nah, ini sudah melanggar perintah ayahnya itu. Jadi melanggar perintah ayah, melanggar firman Allah. Disitulah mulai titik-titik dia mengalami satu hal, yaitu bergaul dengan pengalaman-pengalaman orang, melihat realita dunia yang dibangun oleh orang dengan akal pikiran orang-orang itu. Dan itulah yang mengembangkan kepada dia suatu pemahaman kebenaran yang lain. Dan itulah yang membuat dia menggunakan akal yang lain, bukan seperti yang Tuhan mau. Disitulah dia gagal. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya begini, mungkin kita rubah lagi. Apakah kalau kita sudah mendapatkan hikmat, otomatis kita akan sukses terus? Enggak.
Ini Gitu ya? menunjukkan bahwa Salomo sudah diberikan hikmat, tapi dia tidak menjalankan. Nah, itu gagal. Nah, ini Jadi mendapat hikmat belum tentu dia sukses berhasil. kalau dia tidak melaksanakan sesuai kehendak Tuhan. Ini sebenarnya Itu pesan dia. buat kita orang muda ya, Yes. yang sekarang lagi sukses-suksesnya, Iya. lalu lupa pada hikmat Tuhan. Iya. Kita harus ingat ya Pak, Iya. bahwa dalam kesuksesan itu kalau kita tidak pakai hikmat Tuhan, kita bisa gagal juga ya Pak. Gagal. Baik dalam pekerjaan, Yes. kehidupan sehari-hari, Yes. kehidupan rumah tangga juga bisa begitu ya Pak. Yes. Bisa juga menjadikan Sumber suatu kegagalan. Sumber kegagalan. Iya. Oh, menarik banget. Iya. Berarti kuncinya Mm-mm. adalah kita harus takut akan Tuhan ya. Betul. Iya, betul Menjalankan sekali. hikmat Tuhan. Kalau kita lihat di firman Tuhan ini, terutama di Amsal, kan pertanyaannya hampir sama dengan tadi. Dari mana datangnya? Itu adalah mulainya adalah takut kepada Allah. Nah, pertanyaannya pengertian takut kepada Allah ini yang harus kita mengerti dengan kata-kata kita itu apa sih maksudnya Takut kepada Allah. Kan bukan takut seperti Teror. Iya, bukan Bukan itu. teror, kan? Tapi bagaimana kita menjunjung, menghormati, mengutamakan Allah. Ya. Jadi pada saat kita berpikir kita menghormati dan menjunjung Allah sebagai yang utama, maka yang perlu kita lihat adalah apakah aspirasi kita, apakah pola pikir kita, apakah motivasi kita, apakah segala ambisi kita, itu kita kembangkan berdasarkan dorongan Roh Kudus. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, pada saat kita mau melaksanakan, apakah kita melaksanakan berdasarkan kuasa Allah? Yang Tuhan tidak senangi, jangan kita lakukan. Yang Tuhan membenci, misalnya dosa, jangan kita lakukan. Itu dia. Ya. Jadi berjalan sesuai dengan kemauan Tuhan untuk melaksanakan kehendak Dia. Kalau dua hal ini bisa kita yakinkan, maka dengan demikian hidup kita akan efektif karena hikmat Tuhan akan berlaku. Tapi kalau dua hal ini kita tidak lakukan, nggak bisa kita dapatkan. Sia-sia kita hidup. Nggak bisa. Begitu. Oh gitu ya Pak. Jadi mohon maaf, apakah kita rajin baca Alkitab, rajin ibadah, Tapi tidak dan berhikmat. tidak melakukan dua hal itu? Dua hal itu, ya. Nggak bisa. Ya, ya. Itu cuma disiplin mati. Padahal di balik disiplin itu, kenapa kok disiplin? Nggak tahu juga. Jadi sia-sia orang melakukan dengan disiplin seperti itu, bangun pagi-pagi, berdoa, baca firman Tuhan, datang ke ibadah. Tapi dua hal itu, dia tidak mengembangkan berdasarkan dorongan Roh Kudus, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tuh masalah. Menarik banget. Unet, dengar tuh kata-kata Opa. Ada pertanyaan nggak Unet? Anak muda sekarang mungkin ngerti nggak menurut tadi hikmat Tuhan? Oh, hikmat itu. Iya, buat anak-anak generasi muda seperti Unet. Untuk menjalankan hikmat itu yang susah. Untuk menjalankan hikmat susah. Banyak godaan duniawi. Wah, Oke. luar biasa. Sekarang kadang kita mau takut akan Tuhan, tapi dari dunia kayak bilang ngapain sih lo? Gitu. Kayak ada dorongan buat nakal, dorongan buat gak usah lah ikutin yang kayak gitu. Kalau kita nggak taat, nggak kuat ya ke bawah juga. Iya. Gimana tuh Pak Beni? Jadi begini, itu yang tadi aspek kedua kan selain mengembangkan aspirasi sesuai dengan suara Roh Kudus, memilih tindakan-tindakan itu berdasarkan pemahaman kita. Jadi sebenarnya kan pertanyaannya adalah mungkin kita harus mengerti dulu apa sih hikmat itu. Ya. Hikmat itu kalau kita lihat akar katanya, saya gabungkan saja supaya sederhana, hokmah dan tefune. Itu memberikan gambaran kepada kita itu adalah pengertian, pemahaman, kepandaian untuk menjalankan dan memanage kehidupan sesuai kehendak Tuhan. Nah, ini kata kuncinya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, masalahnya adalah apakah yang kita ketahui berdasarkan yang kita alami itu mau kita jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di situ. Nah, kan tadi katakan bahwa banyak teman-teman yang mengatakan ngapain lu mesti kayak begitu. Ya. Itu adalah masa di mana kita harus pilih mau dengarkan suara teman-teman ataukah suara Tuhan. Ya. Kalau kita di situ ragu-ragu, nah di situ jadi permasalahan. Jadi kuncinya adalah kembali kepada kita, apakah kita punya tekad dan pemahaman jernih bahwa kalau kita mengikuti kemauan Tuhan, maka otomatis hikmat itu akan efektif. Akan efektif, ya. Ataukah kita lari menurut pemikiran itu? Begitu Ya, barangkali. begitu, Net.
Iya. Bisa? Bisa. Kita doakan ya Pak ya. Supaya menjalankan hikmat Tuhan. Siap. Iya. Oke, menarik banget Pak Beni hari ini. Jadi sebenarnya yang kita baca dari Amsal 4 hari ini Pak Beni adalah memang nasihat buat kita semua umat untuk menjalankan hikmat Tuhan supaya kita bisa sesuai dengan tema kita hari ini Pak ya. Hidup kita bisa lebih efektif. Tercapai apa yang kita harapkan, kesuksesan seperti yang Salomo juga rasakan ya Pak. Di balik keberhasilan dia juga kita harus siap dengan kegagalan-kegagalan apabila kita tidak hidup dalam hikmat Tuhan ya Pak ya. Nah, apa kunci summary daripada diskusi kita malam hari ini Pak Beni untuk kita pakai dalam hidup kita ke depan? Iya, dengan situasi hari ini. Satu adalah tadi takut akan Tuhan. Ya. Jadi di situ adalah kita harus berupaya semakin hari semakin mengenal Tuhan. Itu pertama. Ya. Yang kedua, mengembangkan aspirasi. Pola pikir kita sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Ya. Yang mulia, ya, yang baik, ya, yang indah, yang murni, itu sesuai dengan Roh Kudus. Yang ketiga adalah menjaga perilaku kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat adalah laksanakan. Ya. Laksanakan kepandaian, pemahaman, pengertian yang kita dapatkan. 4 itu. Wah. Kalau itu kita laksanakan, maka hidup kita akan efektif. Dan berhasil. Iya. Harusnya. Menghadapi tantangan COVID ini, menghadapi tantangan dunia modern yang semakin mempesona, tetap 4 itu adalah kuncinya. Kalau kita tetap bisa berpegang itu, Tuhan akan memimpin kita kepada kehidupan. Apapun permasalahan yang ada, Tuhan akan memberikan keberhasilan. Ya. Amin. 4 itu. Amin. Saya rasa clear ya, Paulan? Ya. Luar biasa firman Tuhan hari ini ya. Penjelasan Pak Beni, ya. Sama-sama kita diskusi. Kita bertumbuh bersama dalam iman. Terima kasih Pak Beni, Tuhan Yesus memberkati Pak Beni dan kita semua. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Jemaat sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, syukur kami naikkan kepadamu, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang mengerti tentang rahasia hidup yang berhasil, di mana Tuhan menyiapkan semua itu bagi kami. Oleh karena itu Bapa, kami datang padamu untuk memohon agar kiranya Engkau memimpin kehidupan kami secara bersama-sama. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, supaya terus berkembang, menjadi kuat, maju, makmur seperti Israel yang dipimpin oleh Salomo. Oleh karena itu kami berdoa bagi pimpinan negara kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi, seluruh kabinet, seluruh kekuatan sosial, politik, ekonomi, hukum, agar kiranya ketahanan masing-masing semuanya itu boleh berkembang semakin hari semakin kuat dan memajukan kehidupan bangsa dan negara kami. Oleh karena itu, berikanlah kepada mereka semua hikmat Tuhan yang demikian indah dan dibutuhkan bagi keberhasilan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Kami juga berdoa bagi gereja kami dari Sinode dan juga kami di GPB Pasar Minggu seluruhnya Bapa. Kami berdoa agar kiranya tidak ada satu pun anak-anak-Mu yang hilang
tetapi Engkau memberikan kepada kami hati yang mencari hikmat Tuhan, agar kami boleh hidup efektif di hadapan Tuhan. Berkatilah para pendeta, keluarganya, majelis, seluruh pelayan, karyawan, panitia, tim yang ada dalam jemaat-Mu ini, supaya semua bekerja satu padu di bawah pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal, agar kiranya kami boleh tetap bertahan di tengah pandemi yang mendera semakin keras ini, supaya dengan demikian kami boleh berhasil melewatinya dan mendapatkan pertolongan melalui vaksin yang sementara diupayakan di berbagai laboratorium. Kami mohon hikmat Tuhan bagi para peneliti di sana untuk menemukan, memproduksi, dan mendistribusikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk kerjasama antar negara untuk mendapatkan vaksin yang datang dari berbagai negara juga. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terdampak bisnis pekerjaannya akibat daripada pandemi ini. Berilah kepada mereka hikmat untuk melihat peluang-peluang hidup dan kekuatan baru daripada sumber penghidupannya, supaya demikian apa yang mereka laksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan efektif hidupnya. Demikian Bapa, kami berdoa sesuai dengan pengajaran anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dalam persembahan. Jemaat, mari kita terus memelihara hikmat Tuhan dan pengajaran bijak yang diberikan melalui firman Tuhan malam ini, dan yang kita dengarkan dari orang tua kita masing-masing, sambil mengucap syukur dan memberikan persembahan sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita bersama keluarga. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening bank yang tertera di layar atau membawa langsung ke kantor GPIB Pasar Minggu setiap hari kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi Kidung Jemaat 235 bait 1 dan 7, ku dengar berkat-Mu turun. Menghidupkan padangku
kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, persembahan yang kami berikan ini adalah ungkapan syukur dari apa yang sudah kami terima dari-Mu. Dan kami sampaikan dengan rela hati. Terimalah persembahan hati ini agar dapat bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan dan demi kemuliaan nama-Mu. Dengan penuh sukacita kami berdoa dan menyerahkan persembahan ini kepadamu. Amin. Saudara-saudari sekalian, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari sambil membawa kekuatan dari firman Tuhan yang telah kita pelajari hari ini, supaya kita hidup dengan strategi yang membawa keberhasilan yang lebih efektif. Kaulah, ya Tuhan, surya hidupku. Kini mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.